ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Berada di ruang publik tentu berbeda berada di dalam kamar Anda sendiri. Di dalam kamar pribadi Anda boleh menggunakan diksi apa saja, mengumpat, mengata-ngatai orang. Tidak ada orang lain yang mendengarkan, it's okay. Tapi ketika Anda menggunakan ruang publik, ingat ini adalah ruang kita bersama. Apa yang Anda ucapkan di ruang publik akan dimaknai oleh orang-orang lain dan akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak pernah Anda duga. Amia Agrawal, seorang penulis, mengatakan, jaga mulutmu, gunakan kata-kata yang tepat atau diksi maksudnya, maknai perbuatanmu. Bila tidak, mereka akan menghujatmu. Dalam kehidupan itu, kita tentu saja marah itu bisa saja kita lakukan. Tidak suka, tidak senang, mengumpat, it's okay. Tetapi tentu ada tempatnya dan kita perlu menjaga keadaban dalam berkomunikasi. Apalagi kalau kita gunakan untuk menghasut orang lain dan menghina orang-orang yang didukung atau mendapat pujian dari orang lain. Tidak ada salahnya orang memuji orang lain. Anda saja yang barangkali tidak suka, it's okay. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Tidak perlu juga kita bertentangan karena soal suka tidak suka. Hidup ini memang menggunakan rasa juga, setiap manusia punya rasa. Dan oleh karena itu maka hati-hati ketika menggunakan diksi dalam percakapan publik. Seperti misalnya kata yang sedang hangat dibicarakan, bajingan yang tolol. Boleh Anda gunakan itu di toilet, boleh Anda gunakan itu di tempat tersembunyi. Di puncak gunung kalau Anda suka naik gunung. Anda bilang orang itu bajingan, orang itu tolol, orang itu dungu. It's okay. Tetapi ketika Anda memberikan percakapan di depan publik, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Ingat, dengan begitu banyak orang yang follow Anda, begitu banyak orang mengundang Anda, itu tidak sesungguhnya mencerminkan Anda adalah orang yang dikagumi. Mereka barangkali hanya butuh Anda untuk menjatuhkan orang lain. Jadi Anda adalah sekedar alat. Baiklah, inilah 9 tips untuk menggunakan bahasa keadaban. Sekali lagi, bahasa keadaban itu tentu saja kita gunakan dalam ruang publik. Yang tentu saja berbeda ketika Anda berada dalam bahasa sehari-hari. Jadi karena ini ruang publik, maka bedakanlah antara ruang publik dengan ruang private. Ini yang pertama. Karena di ruang private Anda ngomong sama anak Anda ngomong sama orang dekat Anda, saya belum makan, saya lagi mikir, saya nggak mikir. Boleh Anda ngomongnya enggak. Tapi ketika Anda di dalam bahasa publik, Anda tidak menggunakan kata enggak, Anda menggunakan kata tidak misalnya. Anda tidak gunakan kata mikir, maem, tapi Anda gunakan kata pikirkan. Anda tidak bilang pikirin, tapi pikirkan. Anda tidak bilang maem, Anda bilangnya makan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, bedakan antara ilmu. Anda sebagai seorang sarjana yang sudah dididik dalam sekolah, Anda menggunakan ilmu pengetahuan, Anda menggunakan data, fakta yang memang sudah terbukti kebenarannya dan jangan hanya baca satu buku dong. Baca beberapa buku, barangkali buku yang Anda baca itu sudah tidak valid lagi. Sudah ditumbangkan oleh teori-teori baru. Oleh karena itu maka bedakan ilmu dengan hasutan. Orang yang menggunakan ilmu adalah orang yang menggunakan kata-kata pilihan fakta-fakta yang kebenarannya sudah divalidasi. Sedangkan orang yang menghasut adalah orang yang menggunakan hasrat emosinya untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Yang ketiga, sensitif terhadap kehormatan orang lain. Ingat, di hadapan orang lain, siapapun juga, apakah dia pribadi, kita harus menjaga kehormatan mereka. Kehormatan di hadapan publik adalah sama bagi setiap orang. Apakah dia tukang sapu, apakah dia pemulung, bahkan mereka yang baru keluar dari penjara. Dengan kita yang kehidupannya normal, berkecukupan, punya jabatan, punya pangkat, bahkan Anda disebut profesor sekalipun. Semuanya memiliki kehormatan yang sama di dalam abad demokrasi ini. Maka itu hormati kehormatan mereka. Jangan melabelkan mereka sembarangan untuk sesuatu yang belum terbukti. Yang keempat, sensitiflah terhadap SARA, terhadap hal-hal yang berbau rasis. Di Amerika Serikat sudah dilarang untuk menggunakan kata nigger, negro. Itu adalah kata yang sangat rasis. Kita tidak lagi menggunakan, bahkan kata black pun sudah kita tidak gunakan dalam hal tertentu. Walaupun dalam berbagai gerakan muncul juga seperti misalnya Black Lives Matter.
Dan kita sudah menggunakan kata yang lain. Kita gunakan misalnya pada waktu saya sekolah, saya di-train pada saat akan mengajar. Harus menggunakan kata African American. Jadi saya tidak menggunakan kata itu orang kulit hitam, itu adalah orang negro. Tidak boleh, itu rasis, itu adalah bahasa perbudakan. Digunakan oleh para tuan tanah untuk menindas para budaknya. Dan mereka menyebut orang-orang yang bekerja untuk mereka karena berkulit hitam disebutnya sebagai negro, nigger. Ini adalah penindasan. Dan kita tidak boleh juga melabelkan suku bangsa yang berbeda-beda dengan segala stereotypingnya. Misalnya Anda bilang Arab kikir, Padang begini, Manado begini, Jawa begini dan sebagainya. Tidak boleh. Karena setiap suku tentu saja ada kelebihan kekurangan. Ada orang baik, ada orang yang kurang baik. Dulu pernah ada seorang teman di UI yang pernah melakukan penelitian dan memiliki satu hasil yang juga cukup ramai, yaitu stereotyping suku-suku bangsa di Indonesia. Kemudian dimuat oleh media massa. Nah, ketika dimuat di media massa, ini adalah ruang publik. Padahal penelitiannya ini adalah ruang yang dilakukan tertutup dan suku bangsa itu pun dilakukan sebagai sampel untuk melihat gambaran. Tapi kalau ini diberikan kepada publik secara luas, ini akan menimbulkan keonaran. Pernah kemudian salah seorang senior saya ini diundang di salah satu rumah makan terkenal di Jakarta agar mempresentasikan hasil penelitiannya. Dan tentu saja orang yang mengundang ingin menuntut pertanggungjawaban karena ucapan kata-kata yang diberikan pada ruang publik seperti itu. Ini akan menyeret dia kepada ruang publik. Dan rektor yang bijaksana saat itu melarang itu dilakukan karena itu akan menimbulkan banyak keonaran. Jadi ruang publik itu jangan Anda lemparkan sampah yang menimbulkan keonaran. Bikinlah suasana menjadi lebih damai dan lebih menyenangkan. Yang kelima, sensitif terhadap gender. Ini adalah juga topik yang sangat penting. Kita tidak lagi menggunakan kata salesman, kita gunakan kata salesperson atau salespeople kalau orangnya banyak. Kita tidak gunakan kata chairman, kita gunakan chairperson. Memangnya yang bisa memimpin hanya laki-laki saja. Kalau dia perempuan bagaimana? Kan bisa saja. Maka kita gunakan kata yang lebih netral yaitu chairperson. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap dunia ini hanya isinya laki-laki saja. Karena di buku-buku teks masa lalu selalu ketika menjelaskan tentang human kita menyebutnya man. Man adalah begini, begini, begini. Nah sekarang sudah diganti dengan kata human. Human itu adalah sesuatu yang bersifat umum. Yang keenam, sensitif terhadap bahasa penindasan. Ingat kita pernah dijajah dan di era penjajahan itu banyak sekali kata-kata yang digunakan untuk menindas bangsa kita. Misalnya kata-kata yang sudah kita tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolo, inlander dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi. Dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Barangkali katanya. Karena bahasa mengajarkan orang untuk menikmati rasa cinta di antara sesama kita sebagai umat manusia. Yang ketujuh, sensitif terhadap simbol-simbol negara. Kita memang tidak hidup dalam suatu peradaban feodal, tetapi kita harus lihat bahwa apapun juga, siapapun juga, apakah dia individu atau pejabat negara atau ya pejabat biasa saja atau masyarakat biasa, semua punya kehormatan, apalagi dia itu simbol-simbol negara. Jadi kita bukan bermaksud feodal, tetapi bahasa menuntut kecerdasan sosial dalam penyampaian. Sosial itu bagaimana? Ya kecerdasan kita sebagai perekat bagian dari kehidupan bersama. Anda boleh cerdas dan bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Tapi keberhasilan Anda bukan ditentukan oleh itu. Keberhasilan Anda adalah bagaimana Anda bisa diterima dalam society. Sehingga Anda bisa memecahkan persoalan dengan lebih baik. Dan Anda menjadi pemersatu. Bukan pemecah belah. Yang kedelapan, sensitif terhadap jarak. Kita masing-masing ini berjarak. Tapi juga ada yang jaraknya dekat sekali. Saya dengan istri saya kalau ngomong sangat dekat, kita bisa tidur di tempat tidur yang sama, bisa bercakap-cakap di sana. Oleh karena itu pada orang yang sangat dekat kita bisa menggunakan kata darling, my lover. Tapi kita tidak bisa gunakan kata-kata itu pada orang lain yang terlalu jauh. Kecuali Anda adalah orang yang memang dikenal sebagai orang yang selalu berbahasa seperti itu. Nah oleh karena itu maka orang harus mengenal Anda, terutama pada jarak siapa, di mana Anda berada. Kalau Anda mengucapkan kata-kata misalnya anjing, kampret, sompret, asu dan lain sebagainya. Anda ucapkan pada teman Anda karena kaget dan kemudian Anda berteriak dengan mengucapkan kata itu. Bahkan Anda katakan janco, it's okay sepanjang itu adalah teman Anda sendiri.
Barangkali orang di sekitar situ mengatakan, oh maksudnya adalah teman sendiri. Setelah itu kita lihat mereka toast bersama. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang dekat. Tetapi kalau Anda gunakan di jalan raya karena Anda dipepet dan kemudian Anda buka jendela, ada orang melihat Anda melotot dan kemudian Anda buka jendela, Anda ancam mereka dengan gestur Anda yang tidak disukai dan Anda tidak kenal orang itu, maka Anda akan menjadi troublemaker. Kenapa begitu? Ya karena Anda tidak kenal orang itu dan Anda gunakan umpatan-umpatan yang ditafsirkan sebagai bahasa yang tidak pantas, bahasa penindasan. Jadi jangan gunakan hal-hal tertentu yang tidak pantas dalam kehidupan ini. Yang kesembilan, sensitif terhadap intonasi. Anda boleh jagoan orasi. Anda boleh saja mengucapkan dengan semudah Anda. Dan Anda lebih lancar ngomong daripada orang lain. Tapi bahasa itu ada intonasinya. Dan intonasi itu mencerminkan makna. Jadi orang menafsirkan makna itu juga dari tone-nya, dari tekanannya. Di Jawa misalnya kalau Anda menyebutkan kata nggih itu ada 7 lapisan katanya. Saya tidak sanggup mengucapkannya karena berbeda-beda. Yang saya tahu ada orang yang mengatakan J, ada lagi orang yang mengatakan nggih. Jadi mungkin itu sudah marah mungkin dengan satu hal yang tersimpan di dadanya. Jadi itulah 9 bahasa keadapan yang tentu saja perlu kita jaga bersama-sama dan kita pahami dalam kehidupan ini. Karena banyak sekali kata-kata yang sudah kita tidak gunakan dalam kehidupan ini. Kita tidak menggunakan kata anak cacat. Kita gunakan kata difabel. Bahkan kita tidak mengatakan anak autis. Kita mengatakan anak berkebutuhan khusus. Kita tidak menyebut orang yang membantu atau bekerja kita di rumah sebagai jongos, babu, dan lain sebagainya. Kita menyebut mereka adalah pegawai kita atau ART di rumah kita. Jadi kita hargailah dalam peradaban ini. Nenek moyang kita dulu hidupnya di dalam goa sehingga kemudian semua orang yang dilihat di luar itu dianggapnya sebagai lawan. Oleh karena itu dulu mereka berlomba-lomba mengumpulkan tengkorak dari orang-orang yang dibunuhnya. Dan setelah itu kemudian disimpan di dalam goa persembunyian masing-masing. Betapa menakutkannya hidup dalam era itu. Tapi peradaban ini bergerak terus sampai kemudian kita mengenal bahasa, kita sekolah, kita mulai hidup menetap dan kemudian kita membuat perencanaan, kita mengenal Tuhan karena kita mencari Tuhan. Dan akhirnya peradaban dengan dunia yang dikenal sebagai agama mengajarkan storytelling, membuat kita menjadi lebih halus budi dan kita menggunakan kata-kata yang lebih indah. Nah, saya jadi teringat dengan PAUD dan taman kanak-kanak yang kami kembangkan di rumah perubahan. Di situ saya selalu diajarkan oleh para guru agar tidak menggunakan bahasa negatif. Seperti apa? Misalnya saja ketika anak-anak akan masuk dalam sekolah, saya tidak boleh mengatakan tidak boleh masuk. Saya harus mengatakan belum diizinkan. Guru-guru di PAUD dan taman kanak-kanak bersusah payah membangun diksi anak-anak agar anak-anak selalu berpikir positif dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Karena dengan mengenal bahasa positif katanya ini akan menghasilkan kecerdasan, membentuk manusia yang optimis, manusia yang tidak meledak-ledak atau mengalami kekacauan berpikir, melompat-lompat berpikirnya sehingga tidak menyelesaikan kehidupannya dengan baik dalam setiap tahapan kehidupan yang mereka lewati. Dan tentu saja bahasa positif ini akan mendorong manusia lebih kreatif dan lebih berorientasi pada proses, menciptakan kerukunan, serta tentu saja menjadi fondasi bagi kehidupan demokrasi. Akhirnya saya ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh seorang penulis buku yaitu Anton Chekhov yang pernah mengatakan bahwa manusia yang beradab adalah manusia yang respect terhadap orang lain, baik itu sebagai individu ataupun pada kedudukan mereka masing-masing. Sehingga kemudian orangnya menjadi toleran, santun dan bisa akur dengan orang lain. Mereka tidak membuat keonaran, huru-hara atau memancing gara-gara, menghasut orang lain agar menghadapi kesulitan, sementara ia sendiri lari bersembunyi ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan itu dengan kemudian menciptakan opini-opini agar yang membantu mereka lebih banyak lagi. Dia tidak memiliki keberanian sebagai individu, tetapi dia bersembunyi agar orang lainlah yang menanggung resikonya. Orang-orang yang beradab tidak merampas milik orang lain.